Gurkha Nepal telah lama menjadi bagian dari Angkatan Darat India, tetapi saat ini situasi tersebut terancam dan Cina bisa memanfaatkan situasi. Pada 2023 ini tidak akan ada satupun Gurkha Nepal yang akan bergabung dengan Angkatan Darat India, padahal sebelumnya setiap tahun sedikitnya 1.300 Gurkha bergabung. Pemerintah Nepal telah mengeluarkan larangan bagi Gurkha Nepal bergabung ke militer India. Masalahnya dipicu oleh skema Agnipath atau pejuang api, sebuah sistem baru di Angkatan Darat India. Tetapi efek lainnya bisa menunggu dalam hubungan India-Nepal yang sudah membeku. Cina telah lama tertarik dengan motivasi di balik pemuda Nepal bergabung dengan tentara India, dan mungkin akan meminta pemerintah komunis di Nepal mengizinkan Gurkha bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Cina sejak di bawah rencana Mao Zedong ingin menguasai Nepal sebagai salah satu dari 5 jari Tibet yang diduduki. Langkah ini untuk mengeksploitasi pemerintah komunis di Nepal menciptakan sentimen anti-India di negara Himalaya itu. Gurkha secara global disegani sebagai prajurit paling tangguh, dan mereka telah direkrut oleh Angkatan Darat India dan sebelumnya Angkatan Darat Inggris sejak 1815. Inggris telah mengangkat resimen Gurkha dan mereka bertempur dengan gagah berani dalam berbagai ekspedisi militer. Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, Angkatan Darat India mempertahankan 6 resimen tentara Gurkha, sementara 4 resimen pergi ke Angkatan Darat Inggris sebagai bagian dari perjanjian tripartit antara India, Nepal, dan Inggris. Pada tahun 1947, Pakistan dilaporkan berusaha membangun resimen Gurkha, tetapi Nepal tidak menyetujuinya. Sementara setelah perang dengan India tahun 1962, Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga meminta agar bisa membentuk tentara Gurkha. Lagi-lagi permintaan tersebut juga ditolak pemerintah Nepal. Hubungan berusia berabad-abad ini sekarang berada di bawah tekanan karena skema perekrutan baru Angkatan Darat India yang diluncurkan pada tahun 2022. Hal itu mengakibatkan keributan di India dan Nepal. Di bawah skema baru, pemerintah India secara drastis mengubah prosedur perekrutan, salah satunya untuk memotong biaya pensiun yang terus membengkak. Dan secara bersamaan, India juga ingin membangun pasukan menjadi lebih muda dan ramping. Skema baru ini mencakup merekrut calon muda, melakukan sebagian dari pelatihan mereka di tempat kerja dan pensiun setelah 4 tahun tanpa uang pensiun, tetapi dengan paket kompensasi. Angkatan Darat India menguntungkan bagi pemuda Nepal karena gajinya 2,5 kali lipat dari yang dibayarkan Angkatan Darat Nepal. Selain itu, uang pensiun juga memberikan jaminan ekonomi dan sosial. Bekerja di Angkatan Darat India juga memberi warga negara Nepal pilihan untuk menetap di negara tersebut. Ada 7 resimen Gurkha di Angkatan Darat India dengan 40 batalion. Totalnya ada 40.000 tentara. Tetapi hanya seperempat dari mereka yang berasal dari Nepal. Selain itu, ada 126.000 pensiunan Gurkha Angkatan Darat India yang ada di negara Himalaya itu. Gaji dan pensiun tentara Gurkha di Angkatan Darat India merupakan bagian penting dari pendapatan Nepal. Tentara Nepal di Angkatan Darat India menghasilkan sekitar 620 juta dolar Amerika atau sekitar 9 triliun rupiah per tahun. Sebagai perbandingan, anggaran pertahanan Nepal adalah 420 juta dolar Amerika atau sekitar 6 triliun rupiah. Tetapi Agnipath mengubahnya. Pemerintah Nepal yang dipimpin oleh komunis secara historis memang menentang Gurkha untuk bertugas di Angkatan Darat India dan akhirnya menghentikan proses perekrutan, kecuali pemerintah India memberi perlakuan khusus tentara Gurkha di bawah skema Agnipath. Letnan Jenderal D.S. Huda, pensiunan Angkatan Darat India, mengatakan perekrutan ini sebenarnya saling menguntungkan. Di satu sisi ini bisa memberi Gurkha pekerjaan, dan di sisi lain para veteran Gurkha bertindak sebagai duta niat baik antara kedua negara. Perwira yang bergabung dengan resimen Gurkha itu juga menegaskan penghentian perekrutan tidak akan mempengaruhi kesiapan Angkatan Darat India. Lowongan sekarang akan diisi dengan Gurkha India saja, dan ini akan menjadi kerugian besar bagi pemuda Nepal. Satu-satunya pekerjaan resmi antar pemerintah selain menjadi tentara di Inggris dan India yang tersedia bagi pemuda Nepal adalah bekerja untuk polisi Singapura.
para prajurit Gurkha telah membuktikan keberanian mereka dalam berbagai perang yang dilakukan India pada tahun 1947 hingga 1948, 1965, dan 1971 melawan Pakistan. Selain itu, perang melawan Cina pada tahun 1962. Cina yang tertarik untuk merekrut Gurkha Nepal mendanai penelitian pada tahun 2020. Tujuannya untuk mencari tahu apa yang mendorong pemuda Nepal bergabung dengan Angkatan Darat India. Ketika Maois di Nepal mendapat suara dalam proses pemerintahan, keberatan terhadap pemuda Nepal bergabung dengan Angkatan Darat India telah meningkat. Juga ada tuntutan agar India tidak memposting Gurkha Nepal melawan Cina jika terjadi perang. Sebagai kepala Maois dan Perdana Menteri Nepal yang baru, Puspa Kamal Dahal Prachanda akan mengunjungi India bulan Mei ini. Itu akan menjadi isu penting. Kehadiran pemerintah komunis di Nepal juga telah mendorong Cina untuk melakukan terobosan ke negara tersebut. Desas-desus tersebar luas tentang Cina yang mengeksplorasi opsi untuk merekrut Gurkha di jajarannya. Tetapi masih harus dilihat apakah Nepal siap untuk mengambil langkah drastis. Hubungan antara India dan Nepal telah menurun dalam dekade terakhir. Blokade ekonomi Nepal yang didukung India semakin mendorongnya ke Cina. Mantan Duta Besar India untuk Cina, Vijay Gokhale, dalam sebuah makalah penelitian mengatakan Beijing memiliki 3 tujuan terkait Nepal. Pertama, memperdalam integrasi politik dan ekonomi dengan Nepal. Ini untuk mengkikis ketergantungannya pada India dan meminimalkan kemampuan Amerika Serikat untuk mengancam keamanan Cina di Tibet. Kedua, mengubah Nepal menjadi stasiun transit perdagangan ke Asia Selatan atau sebagai penyangga di mana Cina berharap dapat mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya jika diperlukan. Hal ini akan sangat bergantung pada bagaimana hubungan dengan India berkembang dalam beberapa dekade mendatang. Dan ketiga, untuk menciptakan tatanan sinosentris di Asia Selatan. Ini karena Beijing tahu mereka tidak dapat mencapai hegemoni global jika tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pinggirannya. Negara Himalaya itu penting bagi Cina untuk mengamankan perbatasan barat dayanya dari India dan juga menetralisir kehadiran Amerika di negara itu. Nepal disebut diperlukan untuk strategi Indo-Pasifik Amerika. Sejumlah tulisan di Cina mengklaim Amerika Serikat menyusup ke Nepal untuk mengubahnya menjadi pangkalan pemantauan ilmiah dan militer di dataran tinggi. Tawaran masa lalu oleh Cina untuk tentara Gurkha memang telah ditolak. Namun keruwetan yang sedang berlangsung membuka jalan bagi tentara Gurkha dengan sejarah keberanian selama 200 tahun pada akhirnya bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.